Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang sami-sami kita muliakan, kita hormati para habaib Habib Husain bin Abu Bakar Ba'bud, Habib Syekh Habib Husain bin Mustafa Ba'bud, Habib Hasan Sekaf, dan sedaya para habaib, para tokoh Haji Muhajir, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, dan sedaya para sepuh, para tokoh, para kiai, para ibu nyai, kathah rawuh mriku, para astadid ingkang boten saged kawula sebat setunggal menawi setunggal asmanipun tanpa ngirahi rasa hormat kawula teman-teman beliau sedaya. Kita tunggaken mugi-mugi beliau sedaya, para habaib, para masyayikh, para orang-orang tua kita, para guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, diberikan panjang umur, kemudahan dalam segala urusan, istiqamah di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penutupan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam banyak yang bisa kita petik. Nabi Musa, sebagaimana kita tahu, beliau diutus kepada Bani Israel. Banyak ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Bani Israel. Dalam Al-Quran sering menceritakan tentang Bani Israel dan berpanjang lebar menyebutkan kejadian peristiwa berkaitan dengan Bani Israel, supaya kita manusia umat Muhammad SAW ini mengambil pelajaran dari kehidupan umat yang melampaui batas ini, yang nikmat, bagaimana nikmat dari Allah dibalas dengan pengingkaran, kebaikan dari Allah dibalas dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang melimpah kepada mereka. Sebagaimana kita tahu kemarin ya, bagaimana mereka minta makan, mereka tidak mau repot, diberikan makanan dari langit, al-manna was-salwa. Tapi walaupun begitu, lama-kelamaan mereka merasa bosan, minta ganti. Mereka diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di siang hari mereka tidak kepanasan. Awan akan selalu menaungi mereka. Kemudian banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi bagaimana seperti mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya,
di mana sudah ratusan tahun yang mereka ditindas oleh Firaun. Tetapi bagaimana setelah itu semuanya ternyata mereka malah menyembah anak sapi, menyembah anak sapi. Nah, ketika selesai mereka diselamatkan dari Firaun dan bala tentaranya, kembali ke Mesir, Nabi Musa kemudian munajat dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya Nabi Musa, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ditinggal oleh Nabi Musa, mereka menyembah anak sapi. Kemudian akhirnya ya mereka dilaknat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ ya. Sampai mereka melakukan pembunuhan kepada para nabi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka membunuh para nabi. Jadi yang mereka rasa orang ini adalah istiqomah di dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dianggap kalau ini terus-terusan dibiarkan maka orang-orang akan ikut kepada ini, dan kita ini para pembesarnya akan dianggap salah. Sehingga akhirnya mereka dihabisi, dihilangkan. Jadi luar biasa ya. Bahkan perkataan mereka, bagaimana mereka mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, yang mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sampai kepada ketika diperintah mereka untuk masuk al-ardul muqaddasah, mereka tidak mau. Akhirnya mereka dikutuk sampai tidak akan bisa memasukinya selama 40 tahun. Kalau diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa dengan Bani Israel atau kehidupan Bani Israel itu sendiri, akan panjang lebar sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dikisahkan dari kemarin-kemarin, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya. Bagaimana ketika mereka diberikan nikmat tetapi kemudian tidak mau bersyukur, akhirnya nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di ayat tadi ya, ayat yang sangat panjang. Wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, dan yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya wafatlah Nabi Musa alaihissalam setelah sebelumnya saudara kandungnya yaitu Nabi Harun wafat fi ardin Tih, di bumi Tih, yaitu di bumi yang di padang pasir ya, yang mereka sebagaimana kemarin kita ceritakan, mereka berjalan di waktu pagi dan di waktu sore mereka sampai di tempat yang sama di mana mereka memulai di pagi harinya. Begitu seterusnya sampai 40 tahun karena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak sampai, Nabi Harun, Nabi Musa tidak sampai masuk al-ardul muqaddasah, bumi yang disucikan, yang banyak ulama berselisih apa yang dimaksud al-muqaddasah. Salah satunya mengatakan itu adalah Palestina. Nah, Nabi Musa wafat umur 120 tahun. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh murid beliau Yusha bin Nun, dan dengan Yusha bin Nun inilah akhirnya Bani Israel kemudian bisa memasuki al-ardul muqaddasah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Nabi Musa wafat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika malaikat datang untuk mencabut ruhnya Nabi Musa, nah oleh Nabi Musa ditampar malaikat maut ini hingga fafaqa'a ainu, hingga fafaqa'a ainah, hingga mata tamparan tersebut yang melepaskan bola matanya malaikat. Jadi Nabi Musa luar biasa ya, tapi walaupun begitu ya sabarnya juga luar biasa. Godaannya berat sekali dengan Bani Israel, sampai Nabi Muhammad SAW ya ketika beliau disakiti oleh kaumnya, beliau mengingat kepada saudara Nabi Musa, rahimahullah akhi Musa, laqad udiya bi aktsara min hada. Semoga Allah merahmati saudara Musa, dia telah disakiti oleh kaumnya lebih dari ini. Hadirin di Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kuntu thamma la araitukum qabrahu." Seandainya aku di sana, aku akan tunjukkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa. Ila janibit thariq indal katibil ahmar qadra ramyatin bihajar, yaitu di pinggir jalan di pasir merah, jarak lemparan dengan satu lemparan batu. Sallallahu alaihi wa taqabbadallah bi rahmatihi amin. Ya. Jadi masih banyak ya kisah-kisah yang berkaitan dengan beliau, apakah dengan Bal'am bin Ba'ura, apakah dengan Nabi Khadir alaihissalam ya, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran darinya sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin menjadi semakin membaik. Amin Allahumma amin. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.